if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini kembali lagi gue akan bahas beberapa pertandingan yang cukup seru. Ada beberapa big match. Kita mulai aja langsung dari mungkin Manchester City lawan Fulham. City turun tanpa Erling Haaland dan juga Foden diistirahatkan. Sisanya memang praktis inti. Dan Fulham ya pemainnya tidak banyak berubah ya. Ada Andreas Pereira, ada Harry Wilson, ada Vinicius, Carlos Vinicius, ada Willian, ada Joao Palhinha dan sebagainya. Sebenarnya nggak ada yang berbeda, nggak ada yang terlalu menarik. Sampai gol pertama kan menit 17 sampai itu penalti dari Joao Cancelo. Itu harusnya sih kalau gue bilang terlalu tega ya, terlalu tega dari wasit. Bahkan dapat kartu merah ya, membuat pertandingan itu praktis harusnya menjadi milik Fulham karena mereka cetak gol penalti 1-1. Ternyata Fulham malah gua nggak ngerti deh ini tim macam apa. Malah mereka parkir bus. Mereka parkir bus bukannya memanfaatkan keunggulan pemain, tapi mereka ya udahlah kita dapat 1 poin doang, untung kita bisa menjegal City. Ternyata itu gagal. Erling Haaland masuk menit 64, cetak gol dianulir, akhirnya dapat penalti. Penaltinya juga terlalu soft. Tapi yang namanya wasit Inggris ya, bukan hanya wasit Inggris sebenarnya, La Liga itu juga ya namanya ini akan selalu terjadi. Ya, laga-laga seperti ini akan selalu terjadi. Makanya gue itu sering bilang bahwa ya udah mau gimana lagi, wasit itu akan selalu buat kesalahan. Tergantung nantinya kesalahan itu akan memihak lu apa enggak. Kali ini City tidak apa ya, tidak diuntungkan. Ya, walaupun tidak diuntungkan, mereka menunjukkan bahwa mereka bisa memenangkan pertandingan walaupun dengan hanya 10 pemain. That's good. Karena mereka butuh 3 poin terus untuk menempel Arsenal. Karena Arsenal, nah kita langsung masuk menang 1-0 lawan Chelsea, bertandang ke markas Chelsea. Chelsea turun dengan 4-3-3. Ya, bukan dengan 3 back tapi dengan 4 back. Chalobah, Silva, Cucurella, Aspi, di tengah Mason Mount, Jorginho, Loftus-Cheek, di depan Aubameyang, Havertz dan juga Sterling. Dan kipernya bukan Kepa karena cedera kalau nggak salah ya, nggak ada di squad soalnya, yaitu Mendy. Kalau Arsenal tidak ada perubahan, praktis Ben White, Saliba, Gabriel, Zinchenko, Partey, Xhaka, Saka, Odegaard, Martinelli dan juga Gabriel Jesus. Gimana jalan pertandingan? Babak pertama menurut gue cukup seru ya, cukup imbang ya, bagaimana Arsenal lebih banyak setidaknya menguasai secara ball possession, tapi Chelsea pun dengan beberapa kali counter mereka menunjukkan bahaya ya. Tapi yang namanya Havertz itu ya tadi malam ya, itu gue bilang bapuk banget ya. Bapuk banget Havertz. Berkali-kali dapat kesempatan bola counter ke dia hilang. Bola counter ke dia kebanyak. Dia lewatin satu orangnya menurut gue nggak bisa. Ya, keputusannya sering salah dan ya nggak bisa buat apa-apa juga. Aubameyang bahkan katanya hanya cuma 8 kali sentuhan atau 9 kali sentuhan selama dia bermain. Ini kan menunjukkan bahwa Aubameyang pun nggak dapat supply yang dia inginkan dari Havertz di sebelah kiri maupun Sterling di sebelah kanan. Masuk babak kedua, Arsenal lebih ngegas ya, dan memang mereka mendapatkan lebih banyak peluang, bahkan peluang besarnya itu cukup banyak dari Arsenal. Ya. Dan akhirnya mereka bisa cetak gol di menit 63 lewat corner. Terus ada bola rebound lah ibaratnya dari Bukayo Saka dan Gabriel bisa mencetak gol. Dan memang secara overall kita bisa lihat di babak kedua pun ketika mereka sudah unggul 1-0, Arsenal ini terus ngegas, terus melakukan pressing kepada Chelsea, dan itu gue sangat luar biasa. Gue melihat progres yang ditunjukkan oleh Arsenal ini sangat kerasa ya, sangat kerasa. Mereka bermain dengan smooth ya, tidak membiarkan Chelsea ini mendapatkan peluang yang berarti, dan sangat layak menang. Kalau gue bilang sangat layak menang, dan ini membuktikan, menunjukkan mental mereka ya. Mereka kan City itu kan main sebelum mereka, at least
Mereka tertekan nih, kalau mereka sampai kehilangan poin, mereka akan kehilangan peringkat 1. Lawannya Chelsea derby North London, ternyata mereka bisa menang di kandang Chelsea. Tidak mudah, ya, tidak mudah tim bisa memenangkan pertandingan di kandangnya Chelsea. Ya, dan Arsenal bisa menunjukkan itu dengan permainan yang smooth juga, permainan yang mendominasi. Luar biasa untuk Arsenal. Selamat, ya, salah satu kandidat juara ini kalau konsisten seperti ini. Tinggal tunggu konsistensinya seperti apa. Lalu kita ke Aston Villa United. 3-1, Aston Villa berhasil memenangkan pertandingan. Starting lineup, ya, ini kan pertandingan pertama di bawah Unai Emery. Ya, Manchester United turun dengan skuad sama seperti pada saat kemarin lawan siapa ya? Real Sociedad. Ya, cuman di kanannya bukan Elanga tetapi si Rashford masuk. Bagaimana jalan kemarin Rashford Bruno ya, bukan Rashford atau bukan ya. Siapa sih kemarin? Elanga atau siapa sih? Pokoknya sebelah kanan lah. Garnacho tetap di kiri, Van de Beek, Ronaldo, Eriksen, Casemiro, Lindelof, Martinez, Dalot, Luke Shaw itu sama persis lawan Real Sociedad. Yang terjadi adalah awal-awal 20 menit awal MU benar-benar nggak bisa apa-apa. Serius. Ya, Aston Villa benar-benar mendominasi. Mereka build up dengan sangat tenang. Ya, dan ini gayanya Unai Emery banget. Bener-bener gayanya Unai Emery banget. Di belakang kalau nggak bisa progresif, ya udah lu balik dulu, mainin di belakang. Ulur tempo, ketika ada waktu yang tepat dia langsung melakukan pergerakan passing dengan cepat. Ya, transisi dengan cepat yang itu dimanfaatkan di gol pertama. Itu keren banget golnya. Ya, keren banget golnya. Bagaimana kerjasama, pergerakan, walaupun defense MU di tengah kosong banget. Ya, itulah yang terjadi. Gol pertama keren. Gol kedua, ini blunder. Minor blunder dari Martinez. Dia salah passing, akhirnya bola itu direbut, dan mau nggak mau si Luke Shaw harus melakukan pelanggaran. Dan akhirnya gol free kick yang keren juga dari Lucas Digne. Ya, walaupun kata Ten Hag ada kesalahan dari pagar betis ya, terlalu jauh dan sebagainya, tapi ya layak unggul 2-0 karena secara permainan pun MU bapuk banget. Bener-bener bapuk banget. Mereka terlalu terburu-buru, sering long ball yang nggak jelas sama sekali arahnya kemana. Ya, dan mungkin di menit 30-an ke atas MU mulai ambil alih secara penguasaan bola, tapi mereka juga nggak bisa create banyak. Mungkin Garnacho dapat shot sekali, Ronaldo dapat heading sekali, sisanya nggak ada peluang yang berbahaya juga. Ya, sampai menit 45 mereka dapat gol bunuh diri dari Ramsey. Ya. Udah. Babak kedua baru 4 menit blunder lagi dari Lisandro, salah heading lagi. Transisi 3-1. Jacob Ramsey. Dan habis itu MU mainnya gue nggak ngerti. Terlalu banyak long ball, terlalu terburu-buru, terlalu banyak crossing nggak jelas. Lini tengah nggak jalan sama sekali. Ya, lini tengah nggak jalan sama sekali. Casemiro, Eriksen, Van de Beek nggak jalan sama sekali. Sayapnya terlalu jauh. Ya, jaraknya terlalu jauh. Terlalu melebar jauh. Van de Beek terlalu nempel sama Ronaldo. Yang terjadi apa? Gelandangnya yang dekat dengan lini pertahanan. Susah nih nemuin pemain yang bisa dipasing di depan. Ujung-ujungnya long ball yang nggak ada akurasinya sama sekali. Nggak ada akurasinya. Bener-bener jelek banget. Ya, dan kelihatan intensitas MU ini kalah dengan Aston Villa. Nanti gua kasih lihat ratingnya deh. Lini tengahnya MU yang biasa menjadi dominan, lini belakang MU yang biasa menjadi dominan, rapornya merah, 5, 6. Karena apa? Memang mereka nggak jalan. Mereka tidak bisa menguasai lini tengah. Lini tengah murni dikuasai oleh yang namanya Douglas Luiz, Dendoncker, dan juga Bailey. Bergantian Bailey dengan Buendia, dengan Ramsey, pergantian posisinya keren banget, smooth banget. Bagaimana mereka saling mengisi satu sama lain. Gue tidak melihat itu dari MU. Gue melihat hanya Rashford, oke, gue fokus di kanan. Garnacho, gue fokus gocek-gocek dari kiri. Ronaldo, gue di depan gawang aja, nunggu passing. Van de Beek, sama, gue cuma nempelin Ronaldo. Dan gue lihat bener-bener gak ada koordinasi sama sekali. Ya, gak ada kesiapan sama sekali. Dan entah apa yang terjadi, ya, feeling gua
ini terjadi yang namanya apa ya? Habis bensin, drop secara fisikalitis dan juga secara psikologis. Psikologis bukan karena mereka kalah-kalah, enggak, mereka sebelum ini kan menang terus. Karena sebentar lagi Piala Dunia, pemain-pemain ini tentu dong ingin main di Piala Dunia. Ya kasusnya kemarin banyak cedera itu yang membuat pemain-pemain hebat tidak bisa membela tim nasionalnya di Piala Dunia. Maka dari itu mainnya itu ya nggak 100%. Nggak seperti MU yang kita kenal, terutama di belakang dan tengah. Itu drop banget. Nggak bisa memberikan passing-passing yang akurat. Itu kan bahaya. Karena mereka ketika salah passing, di counter lebih berbahaya. Karena di daerahnya sendiri. Yang kedua, soal fisik. Ini yang sering kali kan gue kritik dari Erik ten Hag. Bahwa dia jarang rotasi terutama dari belakang. Oke, lini belakangnya bapuk pelapisnya. Tapi at least lu nggak bisa mengandalkan satu pemain di satu posisi secara reguler. Contoh, Dalot, De Gea, Martinez. Itu hampir nggak pernah diganti. Lindelof, kalau nggak ada Varane, kalau ada Varane nggak pernah diganti juga. Ini beruntungnya Varane cedera, Lindelof. Casemiro, hampir nggak pernah diganti. Eriksen, kalau nggak cedera, hampir nggak pernah diganti. Dan akhirnya mereka habis bensin sekarang. Drop. Kalau lu begini, penggantinya siapa? Nggak ada. Nggak ada yang siap. Bahkan nggak dimasukin. McTominay nggak dimasukin. Fred nggak dimasukin. Padahal salah satu lini yang paling buruk dari MU tadi malam itu adalah lini tengah. Garnacho diberikan kesempatan jelek. Ya ini masih pemain muda. Kembali gue bilang. Makanya. Lu nggak bisa expect dia tinggi. Kemarin dia cetak gol. Iya. Tapi habis itu. Dia coba di Premier League. Kelihatan. Nggak kelihatan juga. Secara permainan. Van de Beek, lu nggak bisa salahin dia. Dia main hancur, betul. Tapi dia baru main 2 kali sebagai starter musim ini. Sebelumnya, dia ada pun nggak dimainin. Kalau mau dimainin pun dia cedera. Dia baru 2 kali. Mau expect apa? Ya, mau expect apa dari Van de Beek? Dan kelihatan dia bingung. Dia bingung. Mainnya itu seperti apa? Rashford nggak dapet supply. Begitu juga dengan Ronaldo. Nggak dapat supply sama sekali, cuma dapat satu passing kunci di babak pertama. Udah desit. Dan Emi memang gue bilang nggak layak menang, sesimpel itu. Mereka mainnya buruk banget. Nah ini yang gue bilang tadi kan. Kalau seperti ini gimana? Ketika lini tengah lu drop, Eriksen dan Casemiro mainnya buruk. Lisandro tidak seperti biasa. Luke Shaw jelek. Dalot jelek. Siapa yang mau lu ganti? Kalau pemain-pemain lain tidak lu berikan kesempatan, mereka tidak bisa punya, apa ya kalau gue bilang, match fitness yang bagus untuk bisa menggantikan pemain-pemain ini ketika mereka drop. Bahkan Wan-Bissaka itu nggak pernah dibawa ke squad lagi loh. Gue nggak ngerti kenapa. Nah ini yang menjadi PR dari Erik ten Hag. Secara permainan mereka buruk banget, layak sekali kalah. Bahkan seri aja nggak layak. Dan ya inilah proses ya. Nggak tahu lah kalau seperti ini terus gimana. Karena gue lihat pemain ini fokusnya udah ke Piala Dunia. Sesimpel itu. Terus Liverpool Tottenham Hotspur ini juga cukup seru. Ya Tottenham Hotspur kalau gue lihat starting line up-nya aja udah gue bilang penat pala gue. Ini udah pasti defense. Ya, tidak ada Son, Perisic yang menemani Harry Kane di depan. Sedangkan Liverpool ini mainnya cukup ofensif. Nunes, Salah dan juga Firmino di depan, Elliot di tengah area kanan, Thiago dengan Fabinho sebagai pivot, Alexander Arnold, Konate, Van Dijk, Robertson cukup full team. Babak pertama totally punya Liverpool. Ya Tottenham Hotspur mungkin dapat setengah-setengah peluang. Dapat kalau nggak salah mistar atau tiang juga, tapi Liverpool bisa secara bagus untuk memanfaatkan celah-celah di lini belakang. Salah 2 kali menunjukkan gol yang bagus. Satu dari passingnya Nunes, satunya dia lepas dari jebakan offside dan dia lob bola. That's really good goal. 2-0 di babak pertama. Babak kedua, nah ini gue melihat Tottenham Hotspur lebih banyak punya peluang. Ya mereka lebih main yang gegas, dapat peluang-peluang besar, tapi memang finishingnya ini buruk. Sesimpel itu. Final pass-nya ini buruk. Ya akhirnya mereka dapat gol dari Harry Kane 1-2. Nah sebenarnya kalau secara overall gue sih bilang match ini imbang. Match ini imbang harusnya.
lebih layak imbang karena Tottenham Hotspur definitely punya lebih banyak peluang di babak kedua terutama. Mereka dapat 3 kali kena mistar kalau nggak salah, 1 kena mistar tiang-tiang, walaupun Liverpool juga dapat 1 kali mistar dari Nunes. Cuman Tottenham Hotspur definitely babak kedua lebih main oportunis dan mereka mendapatkan peluang-peluang. Sesimpel heading ke melebar tipis dan sebagainya. Itu sebenarnya mereka punya lebih banyak peluang besar. Cuman peluangnya besar itu gagal semua. Sesimpel itu. Ya, itu yang menjadi permasalahan dari Tottenham Hotspur. Kemenangan ini, by the way, Arnold mainnya kembali lagi ya. Trent Arnold itu, gue bilang, udah habis, benar-benar udah habis ya, Trent Arnold. Jadi, ya lu nggak punya banyak pilihan juga ya di bangku cadangan. Praktis masa lu ngandelin Calvin Ramsey. Ya, susah juga gitu. Atau mungkin Joe Gomez ya. Joe Gomez juga baru dimasukin menit 87. Itu pun ketika mereka sudah bermain lebih defense. Oke, kemenangan yang cukup bagus untuk Liverpool. Mereka sekarang ada di peringkat 8 dengan 19 poin. Yes. Dan ini terus menjaga asa mereka untuk tetap bersaing di 4 besar. Harusnya untuk 4 besar. Dan Tottenham Hotspur ini menjadi alarm juga karena posisi mereka sekarang sementara ini tidak cukup aman. Ya, mereka dari peringkat 4 tapi MU punya selisih 1 pertandingan. Kalau mereka menang 1 pertandingan tersebut poinnya sama dengan Tottenham Hotspur. Maka dari itu Tottenham harus bisa konsisten lagi. Ya, jangan sampai mereka akhirnya drop dan akhirnya lepas dari 4 besar. Terus ya mungkin dari Italia, Napoli, Atalanta kemarin Napoli menang 2-1. Atalanta definitely punya banyak peluang juga tapi mereka punya striker yang tidak sehebat Napoli dalam soal finishing dan terlihat Napoli tanpa Kvaratskhelia kelihatan memang perbedaan dari permainan dari Napoli. Tidak ada tusukan yang biasa dilakukan oleh Kvaratskhelia karena Kvaratskhelia punya skill. Ya kelihatan ya walaupun seperti itu Napoli tetap bisa memenangkan pertandingan, itu yang penting. Ya dan mereka clear 8 poin di klasemen sementara dan itu cukup modal yang sangat bagus sebelum mereka break Piala Dunia, yaitu sangat menguntungkan mereka lah ibaratnya ya, secara mental, secara moral. Ya mereka punya unggul 8 atau berapa situ 6 poin dari Milan. Terus Juve Inter menang 2-0 ya. Juve ini juga hasil yang menurutku cukup mengejutkan karena mau bagaimanapun Inter punya track record lebih bagus ya. Track record lebih bagus. Secara penampilan musim ini juga definitely lebih bagus. Dan tapi Juve ya is Juve gitu ya, dimana ini derby yang seperti gue bilang bahwa derby itu kadang-kadang apa yang kita ekspektasikan kadang-kadang itu bisa berbalik 180 derajat. Semua tim itu punya potensi kemenangan yang sama di derby ya performanya, dan kelihatan Juve ngotot ingin menang walaupun peluangnya lebih banyak Inter, tapi mereka Juve ngotot ingin menang dan mereka bisa mendapatkan itu. Oke, segitu dulu mungkin dari gua reviewnya. Kita akan tunggu lagi besok, mungkin ada Madrid ya main, jadi kita akan nonton dan kita akan buat reviewnya. Oke, segitu dulu dari gua. Salam sepak bola.